Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delusion Versus kembali lagi dengan sebuah video impromptu mendadak yang sebetulnya kalau dibilang aku gak ada niat sama sekali untuk buat video ini, enggak. Tapi timingnya yang mendadak, karena aku ngerasa kayak I have to do this, the sooner the better. Ya, agak. Karena aku ngerasa transit lunar eclipse, mungkin kalau misalnya selama 2-3 hari belakangan, apalagi tepat di tanggal 17 dan 18 September 2024, itu banyak di antara kalian yang ngerasa heavy, berat, banyak hal tentang entah itu tentang kebingungan, atau ada isu tentang public figure, ada isu tentang politik, ada isu tentang kesehatan mental, atau bahkan kritisisme atau kritikan yang muncul ke permukaan. Kita di tanggal 17 dan 18 September 2024 tergantung tinggal di area mana, itu semua orang akan mengalami lunar eclipse di Pisces. Dan lunar eclipse di Pisces ini akan membuka gerbang dan memberitahu, tergantung ya, Piscesnya semua orang tuh punya semua zodiak di bercatnya, percaya deh, bukan cuman sun sign atau zodiak sun aja. Ada rising sign, ada Venus, Mars, dan lain sebagainya. Tapi transit kali ini, transit lunar eclipse di Pisces ini, dampaknya akan kena ke semua orang. Dan yang perlu kita perhatikan itu, karena transit ini akan berdampak kepada kita setidaknya sampai 2026. Karena mulai tahun depan, mulai Januari 2025, tepatnya secara spesifik mulai 11 Januari 2025 sampai 26 Juli 2026 nanti, North Node atau Noda Utara itu mau pindah transit ke Pisces. Setelah sekitar hampir 2 tahun ya berada di Aries dan South Node-nya berada di Libra. Aku bukan maksud takut-nakutin, tapi perhatikan segala isu tentang kesehatan, medis, kedokteran, dunia kesehatan mental, spiritualitas, kesenian, agama, kebutuhan untuk mengampuni, entah itu mengampuni diri sendiri atau bahkan mengampuni orang lain juga. Banyak orang intuisinya tuh akan semakin teraktivasi. Perhatikan mimpi kamu. Perhatikan juga hubungan kamu dengan orang lain atau komunitas dan lingkungan sekitar kamu. Karena ketika akhirnya nanti Pluto masuk ke Aquarius dan Neptune keluar dari Pisces masuk ke Aries, lalu di Jupiter akan berada di Gemini sampai Juni 2025 sebelum pindah ke Cancer selama 1 tahun ke depannya lagi. Segala isu tentang koneksi, hubungan, pertemanan, itu pasti akan muncul ke permukaan. Segala bentuk pertemanan yang udah gak sehat, lingkungan yang udah gak sehat, lingkungan yang toksik, itu pasti akan berakhir. Dan ini mencakup habit atau kebiasaan kita terlalu mengidolakan public figure atau idola secara toksik atau secara beracun, atau aku bisa sebut sebagai celebrity culture. Banyak fakta atau banyak kebenaran pasti akan terbuka tentang selebriti atau public figure, dan banyak banget public figure yang pasti akan jatuh. Reputasinya menurun. Siapapun itu subjeknya. Ibaratnya mereka perlu menuai, mereka perlu memetik karma dari sikapnya sendiri. Termasuk juga hati-hati dengan
Banyaknya kemunculan atau kehadiran guru-guru spiritual atau tarot reader pasti makin banyak, astrologer makin banyak. Hati-hati, pilih dan pilih mana yang mau kamu konsumsi. Terutama astrologer atau coach yang niatnya nggak baik gitu loh. Semesta akan selalu punya caranya untuk memperbaiki dan mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki. Tenang saja, nggak usah khawatir. Tapi di saat yang bersamaan, pasti makin banyak artis, musisi, penyanyi mungkin, atau painting, atau penulis, atau model yang memang punya talenta alami dan menarik secara alami yang akan muncul ke permukaan. Banyak orang mungkin akan lebih memperhatikan natural beauty, natural looks, kecantikan alami, dan berdandan, lebih memilih untuk berdandan natural looking looks gitu loh. Nggak mau makeup secara berlebihan. Dan segala isu misalnya tentang plastic surgery, beauty, estetik, itu bisa semakin dipertimbangkan atau diperbincangkan. Kenapa tiba-tiba aku nguap? Segala isu tentang kesehatan, kecantikan itu bisa semakin diperbincangkan, termasuk kesehatan mental. Jadi isu-isu tentang kesehatan mental tuh nggak akan tabu lagi. Isu-isu tentang astrologi, tarot, holistic healing, itu nggak akan tabu lagi. Tapi hati-hati juga dengan protection atau kebutuhan untuk melindungi diri. Karena bisa jadi isu-isu tentang hacking, bajak membajak, stalking, itu juga semakin marak ya. Kemampuan kita untuk mencintai tanpa syarat dan mengampuni, atau membagikan lebih banyak kebaikan dan kebahagiaan ke orang lain, itu pasti diuji. Akan lebih diuji lagi. Bukan hanya kemampuan untuk mencintai dan mengampuni orang lain, tapi mencintai dan mengampuni diri kita sendiri. Banyak orang mungkin akan semakin tertarik untuk minta pertolongan sama holistic healer atau tarot reader atau astrologer. Tapi di saat bersamaan intuisi kalian tuh juga akan semakin teraktivasi. Eclipse itu sifatnya karmik banget. Dan kapanpun ada eclipse atau ada gerhana, itu adalah proses closing atau proses aktivasi ya. Entah menutup satu siklus atau memulai suatu perubahan baru. Dan eclipse di Pisces ini, itu erat kaitannya dengan kita melepaskan segala hal yang ada kaitan dengan mimpi atau harapan yang sebetulnya jatuhnya sempat malah menjadi ilusi. Entah itu karena ketakutan atau malah karena obsesi. Dan kali ini, semua orang dalam periode eclipse ini, mulai dari tanggal 17, 18 September, sampai beberapa waktu ke depan, terutama nanti pasti akan semakin intensified atau semakin kencang, energinya berasa setelah 11 Januari 2025, kita perlu melepaskan diri dari pikiran-pikiran negatif atau masalah atau tendensi ingin mengontrol segala hal, atau bahkan memperbaiki hubungan yang mungkin kurang sehat dengan sosok ayah atau sosok maskulin dalam hidup kita. Banyak orang mungkin jadi lagi lebih gampang ngantuk atau pengen banyak tidur, pengen banyak istirahat. Dan seperti aku bilang tadi, intuisi kita tuh lagi kuat-kuatnya. Hati-hati dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, terutama apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengar. Mungkin bisa jadi ada banyak isu tentang lautan, air, dan public figure seperti aku bilang tadi, atau kematian dan isu atau kejatuhan mendadak dari public figure yang besar. Tapi isu tentang, let's say, aku bukan maksud takut-takutin ya, obat-obatan atau masalah tentang obat-obatan, masalah tentang kesehatan mental, masalah tentang
perceraian atau perpisahan mendadak dari public figure, atau ada fakta yang terbuka tentang dunia selebriti yang ternyata tidak sebagus, tidak se-shining shimmering splendid yang orang kira. Atau isu tentang masalah tentang minuman, air, tsunami, bahkan penyakit yang mungkin sifatnya tuh viral atau virus yang mendadak muncul, dan mau nggak mau kehadiran virus ini tuh bisa membuat kita harus menghadapi ketakutan terdalam kita. Karena Pisces itu juga erat kaitannya dengan ilusi. Pisces itu ruled by Neptune ya, dan co-rulernya adalah Jupiter. Transit ini tuh akan membukakan mata semua orang kalau kadang kita bisa saja menghadapi atau menjalani hidup nggak sadar kalau banyak jebakan-jebakan ketakutan yang muncul dari pikiran, yang muncul dari shadow atau sisi diri bayangan yang belum kita sembuhkan. Dan karena ini eclipse-nya lunar eclipse, nah ada satu ketakutan atau ada satu kecemasan yang mungkin perlu kita hadapi dalam beberapa waktu ke depan. Dan ada kecemasan, ada ketakutan yang perlu kita urus dulu nih, perlu kita hadapi supaya ke depannya kita bisa menjalani hidup tuh dengan lebih damai, lebih lempeng, lebih tenang. Perhatikan kamu punya planet atau asteroid apa di Pisces, dan kamu punya planet, kamu punya zodiak atau sign Pisces di rumah keberapa di birth chart kamu, termasuk juga Virgo. Just like what I've told you earlier, sama seperti aku sudah bilang, pikiran, kelola emosi, kelola hati, dan kelola emosi kamu supaya pikiran-pikiran kamu atau ketakutan-ketakutan dan kecemasan kamu itu nggak malah bikin emosi kamu jadi meluap-luap atau meledak-ledak, dan malah berantakan. Sebetulnya aku penasaran banget mau lihat gimana nanti situasinya tuh akan unfolding, akan berjalan, karena segala bentuk ketakutan atau segala bentuk ilusi atau segala bentuk kecemasan yang sudah selama ini jadi batu sandungan buat kita, itu akan muncul ke permukaan. Dan kita harus berani untuk menghadapi itu dengan cinta, bukan dengan penghakiman. Dan energi kolektif itu perlu belajar untuk tidak terlalu banyak menghakimi atau memaksakan idealisme atau kesempurnaan, tapi melihat dunia dan melihat ternyata hidupnya dari perspektif, how do I bring harmony? How do I bring light? How do I bring compassion? How do I stop resisting what's meant to flow? Bagaimana aku bisa belajar berserah dan menyelaraskan diri dengan vibrasi positif. Dan apa yang memang ibaratnya sudah semesta sediakan. Bukan lagi melawan, tapi mengalir. Oke? Aku rasa ini semua
voice note yang aku nggak duga ternyata 15 menit ini. Semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.